selalu bertambah. Semakin kita aruk lebih tinggi, ini semakin tebel karena apa namanya, perakaran ini penuh. Apalagi baik sahabat petani di mana saja Anda berada, pada kesempatan sore ini kami juga mau menerangkan, menjelaskan tentang pertumbuhan besarnya talas ungu. Jadi memang untuk talas ungu ini mungkin semua talas ya, tapi ini kami khususkan di talas ungu. Jadi pertumbuhan talas ungu besarnya dan memanjangnya ini, kalau menurut saya ini dari bawah ke atas sesuai dengan pertumbuhan pelepah daun talas. Dalam hal ini adalah talas ungu. Coba ini saya perlihatkan untuk pertumbuhannya. Jadi ini untuk contoh saja. Jadi talas, anggap saja ini adalah tanaman di lapangan. Bahwa ini saya perlihatkan, saya junjung bahwa ini pelepah daun. Jadi pelepah daun ini sesuai dengan pertumbuhannya, ini kan melingkar, bentuknya melingkar, ini sama saling mengait sehingga membentuk semacam koyolah, anggap saja pohon gitu, seperti pohon pisang dan sebagainya. Itu sekumpulan pelepah-pelepah sehingga membentuk semacam apa namanya, pohon. Tapi sebenarnya ini adalah pelepah. Lah, menurut saya pertumbuhan besarnya talas ungu ini dari bawah ke atas. Artinya pelepah daun yang pertama tumbuh itu dari bawah, sehingga pada saat sejalan dengan pertumbuhannya, pelepah ini semakin lama semakin tua dan ini akan menguning dan membusuk dan mengering. Anggap saja ini adalah pelepah yang sudah mengering, ini sudah membusuk. Nah, ini akan melingkar. Lingkaran ini kalau kita perhatikan, satu pelepah ini katakanlah ini 1 cm. Ini 1 cm. Ini saja menurut saya ini kurang subur. Sejalan dengan pertumbuhannya talas ungu ini, setelah kita ini lepas artinya lepas pelepah, ini akan tumbuh lagi pelepah baru lagi. Juga berikutnya, begitu pelepah kedua ini katakanlah mengering, ini akan bertambah lagi pertumbuhannya. Nah ini, dan di atasnya, di bawah ini yang sudah melepas busuk yang pertama, yang kedua pasti akan lebih, lingkarannya akan lebih luas, lebih panjang kalau diukur. Nah ini yang saya maksud itu lingkaran apa namanya, yang kemudian nanti akan sehubungan dengan berjalannya besarnya talas ungu inilah. Ini katakanlah misalnya yang pertama katakanlah 5 cm. Ini kalau satu pelepah ini setengah lingkaran besarnya talas ungu. Terus yang kedua ini mesti lebih lebar. Ini lebih lebar ini. Ini kalau tidak salah ini ya hampir 7-9 cm lah. Artinya ini semakin ke atas, jadi pertumbuhannya dari pelepah yang paling bawah ini memanjangnya. Makanya kita adakan yang namanya bumbun, apa namanya, sehingga bentuk bedengan atau gundukan itu kita maksudnya untuk menambah pelepah ini semakin banyak pelepah, semakin panjang dan besar talas ungu ini. Jadi semakin ke atas ini lingkaran, ini satu pelepah ini 1,5 lingkaran daripada besarnya talas ungu. Ini sudah 9 cm, katakanlah 7 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm ini. Kalau yang ini mungkin 4 cm ini yang pertama. Sehingga nanti ke atas dengan sejalan dengan pertumbuhannya talas ungu ini, di atasnya lagi ini lebih besar dan lingkarannya juga lebih tebal. Jadi pelepahnya ini lebih tebal dan lingkarannya juga lebih panjang. Kalau diukur kita beberkan seperti ini, itu lingkaran ini lebih tebal dan lebih panjang. Sehubungan dengan pertumbuhan ini juga, talas yang di bawahnya ini juga
akan membesar ke samping sininya ini. Jadi di samping ini pertumbuhan memanjang ke atas. Ini yang di bawah yang sudah ditinggalkan pelepahnya yang sudah busuk ini kering, ini juga ikut membesar. Jadi membesarnya dari bawah ke samping juga ke atas, bukan dari atas ke bawah. Karena apa? Di bawah ini tanah yang sudah tidak sudah tidak gembur lagi. Ini macet tanah ini, artinya bantat lah, bahasa Jawanya itu bantat. Sehingga talas ungu ini membesarnya ke samping, lingkaran ke samping, terus kemudian ke atas. Makanya kita harus sering-sering lah, bahasanya itu sering-sering. Kalau di tempat saya ini 20 hari sekali. Sehingga sekali kita nutup, kita aruk, maaf batuk, ini akan tambah lagi terus. Jadi pelepah ini akan semakin tebal, semakin besar. Dan kita juga ngamati bahwa semakin besar pelepahnya, semakin tebal, sudah kelihatan dan yakinkan bahwa talas itu sudah besar. Apalagi sudah maksimal, katakanlah misalnya umur 5 bulan, 6 bulan itu sudah. Ini saja, ini contoh saja ini pertumbuhan, katakanlah ini baru 2 bulan, ini sudah nyampe, ada yang ini sampai hampir 20 cm ini 20 cm. Saya yakin bahwa ini talas sudah cukup ini, walaupun umur 2 bulan. Karena apa? Memang semua unsur hara tersedia. Jadi yang namanya kita petani itu kadang-kadang tanah ini walaupun satu wilayah, satu tempat, tapi untuk kandungan unsur haranya juga masing-masing. Karena ini mungkin hanya kebetulan saja ini di sekitar tanaman ini, satu pohon ini mungkin unsur haranya cukup kaya lah, katakanlah banyak dibanding dengan yang ini mungkin ini. Sehingga memang tadi saya menambahi unsur hara dari organik. Ini sudah saya pastikan ini. Jadi di samping ini membesar, ini yang sudah ditinggalkan 1 bulan yang lalu. Ini kan talas di bawah sana ini ikut membesar ke atasnya juga memanjang. Ini sudah lebih dari 1 cm ini kalau pelepah setebal ini. Ya ini tebal ini. Kalau dari yang kecil ini memang tipis-tipis ini. Artinya apa? Pertumbuhan ke atasnya ini, kalau ini kecil itu paling 1 cm, ini mungkin sampai 2 cm. Sehingga kita bisa menghitung untuk, memang kita belum mengamati untuk per minggunya apa per bulannya itu kita talas ungu ini tumbuh berapa pelepah atau tumbuh berapa daun. Memang kita belum sampai ke situ. Tapi yang jelas bahwa talas ungu ini adalah jenis, ya kalau menurut saya di daerah Pekalongan ini itu paling unggul ini. Artinya paling bagus pertumbuhannya. Juga umurnya pendek. Karena saya juga pernah nanam talas yang lain ini ya cukup lama lah, paling enggak 3 kali panen padi. Tapi kalau ini baru kemarin saja 5 bulan ini di video yang lalu 5 bulan ternyata kita timbang ada 3 kilo persis. Ini baru 2 bulan ini. Tapi kalau talas yang lain saya semua, karena saya juga petani padi di Galengan, di ladang saya juga nanam bermacam-macam talas. Tapi menurut saya ini talas yang paling unggul di sini di Kabupaten Pekalongan. Saya kira itu penjelasan dari saya biar panjenengan itu tahu bahwa pertumbuhan talas ungu ini memang benar-benar cepat. Setiap kelopak ini pelepah lepas ini pasti tambah berapa senti dan lingkarannya tambah berapa mili, itu pasti. Tapi yang jelas ini memanjangnya cepat. Karena apa? Ini pelepah ini selalu bertambah. Semakin kita aruk lebih tinggi, ini semakin tebal. Karena perakaran ini penuh. Apalagi unsur hara ini kita penuhi. Wah, ini hebat ini pertumbuhannya. Ini 2 bulan. Ini sudah cukup besar ini 2 bulan.
Kalau seperti pengalaman yang kemarin saya nanam musim tanam pertama, ini 5 bulan itu sudah hampir 25 cm itu untuk kelopaknya, pelepahnya ini, pemanjangnya, lingkarannya. Ini jadi ini saya kira sekali lagi untuk talas ungu di Kabupaten Pekalongan menurut saya paling unggul. Dan saya suka ini. Ya maaf ini bagi yang tanya-tanya masalah bibit, maaf. Ini karena memang untuk di Kabupaten Pekalongan terbatas, sehingga di video sebelumnya memang banyak yang tanya masalah mau beli bibit, mau bibitnya bagaimana, beli di mana, harganya berapa. Saya belum bisa menjawab itu karena memang untuk di Kabupaten Pekalongan untuk bibit masih terbatas. Kami memang sudah menjual bibit, tapi hanya di wilayah Kabupaten Pekalongan itu aja yang dekat-dekat. Saya kira itu, dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.